dalam guguritan yang dibuatnya. Jamban tinakdir yang agung, China tanpa penyakit, amal jariah kaula, Bupati Galuh Ciamis, Arya Kusubadiningrat, medali emas pajak kuning. Artinya kurang lebih, zaman takdir dari yang agung, akhirnya penyakit, amal jariah saya, Bupati Galuh Ciamis, Arya Kusubadiningrat, medali emas pajak kuning. Menurut para menagalu zaman sekarang, terutama keturunan Kanjeng Prabu, zaman dulu guguritan yang disusun dalam buku nanti ini suka dinyanyikan oleh anak sekolah rakyat. Selain bangunan untuk kepentingan keluarga bupati, Kanjeng Prabu juga membangun gedung-gedung pemerintahan dan sarana lainnya. Antara tahun 1859 sampai 1877, pembangunan berlangsung tanpa henti. Diawali dengan dibangunnya gedung pemerintahan kabupaten yang megah, tepatnya di gedung DPRD sekarang, menghadap utara. Lantas gedung untuk asisten residen sekarang menjadi gedung negara atau gedung kabupaten, sekaligus tempat tinggal bupati sekeluarga. Bangunan lainnya adalah markas militer, rumah permasyarakat, dan masjid agung, gedung kantor telepon. Tampaknya Kanjeng Prabu sama sekali tidak melupakan satupun kepentingan masyarakat. Pendidikan diutamakan oleh bupati yang mahir berbahasa Prancis ini. Untuk pendidikan putra-putranya dan kadang keluarga bupati sengaja dipanggil guru Belanda J.R. Wickens dan J. Blandergorn di kantor kabupaten untuk mengajarkan membaca dan berbicara bahasa Belanda. Tahun 1862, Kanjeng Dalem mendirikan sekolah Sunda. Tahun 1874, sekolah Sunda yang kedua berdiri di Kawali. Sekolah-sekolah ini merupakan sekolah pertama di Tatar Sunda. Dalam upaya menyebarkan agama Islam, Kanjeng Prabu mempunyai cara-cara tersendiri, terutama dalam upaya menghilangkan kepercayaan sebagai masyarakat yang masih menyimpan sesembahan berupa arca batu setinggi manusia. Kanjeng Prabu sengaja suka mengadakan silaturahmi dan pengajian dengan mengajak serta masyarakat. Dalam kumpulan seperti itulah ia mengajak rakyatnya supaya mereka setiap akan pergi ke pengajian dan kumpulan membawa arca yang ada di rumahnya masing-masing. Kita satukan dengan arca kepunyaan saya, katanya. Rakyat setuju saat diminta membawa arca seperti itu dan dengan jujur mengakui bahwa di rumahnya memiliki arca. Dengan demikian, tanpa memakan waktu yang lama, sudah tidak ada lagi arca yang disimpan di rumah-rumah rakyat. Masyarakat beribadah dengan sungguh-sungguh yang memuji keagungan Allah. Islam mekar memancar seputaran Galuh, sementara arca-arca yang dikumpulkan rakyat dikumpul begitu saja di Jamban Sari, sekelilingnya ditangani permohonan yang dipun. Itu sebabnya sampai sekarang banyak arca di pemakaman Kanjeng Prabu Selanggangga. Kanjeng Prabu merupakan bupati pertama di Tatar Sunda yang bisa membaca aksara Latin, juga mempunyai ilmu kebatinan yang tinggi. Dengan berkembang di masyarakat Galuh Ciamis, Kanjeng Prabu juga menguasai makhluk gaib yang di Ciamis terkenal dengan onom. Tahun 1861, jalan kereta api akan dibuka untuk melancarkan hubungan antar warga dari Tasikmalaya ke Manunjaya, Cimaragas, Banjar, terus sampai Yogyakarta. Kanjeng Prabu segera mengajukan permohonan supaya jalan kereta api bisa melewati kota Galuh, pusat kabupaten, dan bukannya melewati Cimaragas atau Manunjaya. Biaya pembuatannya memang jadi membengkak, sebab perlu dibuat jembatan yang panjang di Cirahong dan Karangpuncung. Tapi akhirnya Belanda menerima permohonan itu, walaupun stasiun yang dibangun Belanda kini sudah tua, tetapi Ciamis sampai kini dilewati jalan kereta api, diantaranya kereta api Galuh. Tahun 1886, Kanjeng Prabu lengser ke Prabon. Jabatannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Adipati Arya Kusuma Subrata. Tapi walaupun sudah pensiun, Kanjeng Prabu tidak hanya mengasuh sambil ongkang kaki di kursi goyang. Ia masih terus berbenah dan membangun Galuh Ciamis. Masih pada zamannya berkuasa, undang-undang agraria mulai dipakai, tepatnya tahun 1870. Oleh sebab itu, di Galuh Ciamis banyak perguruan swasta, diantaranya Lemah, Nyeundeut, Bangkelung, Gunung Bitung, Panawangan, Damar Caang, dan Sindang Rasa. Tahun 1915, Kabupaten Galuh secara resmi masuk ke Karisidenan Priangan dan sebutannya menjadi Kabupaten Ciamis. Dan
tanggal 1 Januari 1926, Pulau Jawa dibagi menjadi 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Barat dibagi menjadi 5 karesidenan, 18 kabupaten, dan 6 kota praja. Ciamis selanjutnya masuk ke karesidenan Priangan Timur. Di lokasi Keraton Selanggangga, Kanjeng Prabu juga membuat masjid megah. Orang yang mempercayai untuk mengurus dan menghidupkannya adalah Haji Abdul Karim. Untuk pemekaran agama Islam, Bupati Galuh memerintahkan para kepala desa supaya di setiap desanya didirikan masjid. Selain untuk ibadah secara umum, juga untuk anak-anak dan remaja belajar mengaji dan ilmu agama. Pendeknya, untuk bangun mental spiritual masyarakat, Masjid Selanggangga sangat ramai dikunjungi para remaja. Peninggalan Kanjeng Prabu, namun kini yang ada hanya tinggal makam keluarga dan Jamban Sari yang tinggal secuil. Situ yang dulu ada di sebelah barat telah tiada bekasnya barang sedikit pun. Padahal dulu ada 2 situ, di sebelah barat dan timur. Sekarang sudah berubah menjadi perkampungan. Tanah yang dulu menjadi milik anak cucu dari cucu Christian Snow Hugrons sebelah timur tapal batas dengan Jamban Sari, ini juga sudah menjadi perkampungan. Pemakaman Kanjeng Prabu sampai sekarang masih diurus dan dipelihara oleh yayasan yang dipimpin oleh Toyo Jaya Kusuma. Sementara waktu ke belakang sempat terlantar kurang terurus karena tiadanya biaya. Jamban Sari hampir hilang terkubur ilalang. Maka didatangilah rumah keluarga Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta yang saat itu dijabat Insinyur Radinal Mukhtar. Oleh keluarga itu kemudian dilakukan pembenahan dan perbaikan serta diangkat lagi martabatnya. Kebetulan istri dari Radinal masih menak Galuh Ciamis, keturunan Kanjeng Prabu. Jadi masih merasa perlu bertanggung jawab untuk memelihara pemakaman dan komplek Jamban Sari yang oleh rakyat Galuh sangat dimuliakan. Ada yang sedikit menggores kerasa dari orang-orang Galuh Ciamis, terutama yang bertempat tinggal di Jalan Selanggangga. Seputaran komplek pemakaman dan Jamban Sari, yaitu Jalan Selanggangga, diganti nama menjadi Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengikut nama pimpinan Muhammadiyah. Oleh sebab itu, orang Galuh tetap menyebutnya Selanggangga, sebab di situ ada peninggalan Kanjeng Prabu yang dirasa telah besar jasanya dalam sejarah Galuh Ciamis. Tanpa mengurangi rasa hormat pada Ahmad Dahlan, mereka meminta bupati untuk mengembalikan nama Jalan Selanggangga untuk mengenang Kanjeng Prabu yang memiliki keraton di tempat itu, memimpin Galuh dari sana. Bahkan dimakamkannya juga di pemakam Sirnayasa atau Jamban Sari Selanggangga. Mereka merasa tak melihat adanya alasan yang bisa diterima bila Jalan Selanggangga harus berganti nama. Peninggalan Kerajaan Galuh, prasasti dari masa kerajaan, prasasti Mandi Bunga, prasasti Cikajang, prasasti Rumatak, dan prasasti Galuh.